Sidang lanjutan perkara perdata perbuatan melawan hukum terkait tanah waris di Desa Jatilewi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Tabanan pada Kamis 5 Juni 2025. Kasus yang tercatat dengan nomor perkara 4 garis miring PDT titik K garis miring 2025 garis miring PN. TP ini berawal dari konflik keluarga atas tanah waris seluas kurang lebih 3.000 meter persegi yang sejak puluhan tahun lalu telah ditempati oleh para penggugat. Persidangan kasus perdata terkait sengketa tanah waris di Desa Jatilewi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Tabanan. Kasus ini menyita perhatian karena melibatkan dugaan pemalsuan silsilah keluarga dan penguasaan sepihak atas tanah warisan leluhur. Tanah seluas kurang lebih 3.000 meter yang terletak di sebelah timur pura Desa Jatilewi Kangin itu sejak lama diklaim sebagai milik bersama para ahli waris. Tanah tersebut tercatat dalam Pipil nomor 392 dan Persil nomor 43 kelas 1. Masalah mulai mencuat pada Februari tahun 1993 ketika pihak penggugat menyusun silsilah keluarga sebagai dasar pembagian tanah waris. Namun 2 bulan kemudian, pihak tergugat membuat silsilah baru yang hanya mencantumkan keturunan mereka sendiri. Sejak saat itu, sebagian besar tanah dikuasai oleh pihak tergugat. Bahkan, tanah yang saat itu masih ditempati oleh para penggugat turut beralih ke pemilikan tanpa sepengetahuan mereka. Belakangan, tanah tersebut diketahui telah dieksekusi dan dimiliki oleh pihak ketiga. Dalam sidang yang berlangsung pada Kamis 5 Juni 2025, kuasa hukum penggugat menghadirkan 3 saksi kunci, yakni Kepala Desa Jatilewi, Ciroben Desa Adat, dan Kepala Wilayah Banjarkangin. Ketiganya menyatakan bahwa tanah tersebut memang dulunya ditempati bersama oleh kedua belah pihak. Namun dalam perkembangannya hanya penggugat yang terus tinggal hingga eksekusi dilakukan pada 17 Januari 2025. Ya, jadi selamat siang. Terima kasih. Perlu saya sampaikan di sini tentang sidang hari ini. Sidang hari ini sidang menghadirkan saksi. Jadi perkara perdata nomor 4, ya, PDTG 2025, pengadilan negeri Tabanan. Jadi kasusnya adalah tentang tanah waris yang telah disengketakan. Nah, ini bermula dari tahun 1993. Para penggugat ini menempati tanah waris yang mereka tempati dari turun-temurun itu berdasarkan Pipil dan Persil nomor 43. Jadi itu lokasi tanahnya itu di sebelahnya Pura Desa Jatilewi. Nah, itu kurang lebih sekitar 30 are yang ditempati oleh para penggugat dan para tergugat dulu. Nah, namun dengan berjalannya waktu tahun 1993 itu para penggugat itu mereka membuat sisilah karena leluhur mereka itu ada meninggalkan berapa bidang tanah yang tentu dengan sisilah itu mereka mau membagi tanah-tanah tersebut termasuk tanah yang mereka tempati itu kurang lebih sekitar 30 are. Nah, ternyata setelah dibuat silsilah pada bulan Februari 1993 itu saudara-saudara mereka yang lain, ya katakanlah sekarang para tergugat itu membuat silsilah tandingan yang setelah dalam fakta persidangan setelah kita melihat ternyata ada silsilah yang dibuat sepihak oleh para tergugat itu hanya mengusulkan keluarga mereka, sehingga dasar itulah seluruh objek tanah itu, hampir seluruh objek tanah itu dikuasai, termasuk tanah yang mereka tempati saat tahun ini. Tetapi nah, karena dengan berjalannya waktu, kemudian tanah tersebut, tanah waris yang ditempati mereka ini ternyata dieksekusi oleh pihak lain. Dan mereka juga tidak tahu siapa yang menjual, tapi tiba-tiba ada pihak yang datang bahwa tanah tersebut telah dia beli dan telah beralih serta dari Pipil, kemudian turun ke pihak lain yang sudah beli, kemudian saat ini sudah atas nama salah satu orang yang berasal dari Jatilewi dan dulu dia itu pernah menjadi salah satu klien dinas. Nah, tentu dalam perjalanan sengketa tanah ini dia tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah waris. Ya, menurut keterangan dari dari perbekal tadi yang kami hadirkan sebagai saksi itu bahwa tanah tersebut
sepengetahuan mereka yang selama ini mereka tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah yang ditempati oleh para penggugat dan para tergugat dulu, keluarga-keluarga mereka tempati di sana dulu. Ada berapa pihak keluarga dari para tergugat yang menempati tempat tersebut. Tapi dengan berjalannya waktu, keluarga para tergugat itu meninggalkan tempat itu. Jadi yang ada di situ hanya para penggugat yang ada di situ. Sampai terakhir dieksekusi tanggal 17 Januari 2025 kemarin itu. Nah, ini persoalan yang tadi dalam fakta persidangan kita lihat ternyata ada muncul lagi silsilah baru. Silsilah baru yang saya lihat tadi itu dalam fakta persidangan ditentukan bahwa ada silsilah yang baru dibuat oleh para tergugat. Memang dari atas itu ke bawah hampir mirip dengan yang dibuat oleh para penggugat dulu tahun 1993 itu. Jadi mengakomodir semua keluarga. Nah, yang dibuat sekarang adalah sama yang dibuat oleh para tergugat sama tahun 2025, tetapi yang menjadi pertanyaan, keturunan dari para tergugat itu ada namanya tetapi turun ke bawah itu hilang semua. Ya, kita tidak tahu, tapi itu mungkin dasar bukti baru bagi kami untuk bisa kita mengajukan keberatan atau mungkin kita akan lakukan dalam upaya hukum lain. Nah itu. Nah, kita harap dalam kasus ini juga kami juga berterima kasih kepada pihak aparat desa yang sudah hadir, yang tentu mungkin dengan adanya eksekusi ini salah satu warga mereka kan yang sebenarnya mereka menempati tempat itu adalah tanah leluhur mereka. Sekarang mereka sudah tidak punya tempat untuk tinggal dari tempat itu, sehingga mereka juga merasa iba, ya, merasa empati. Kemudian hari ini saya bisa hadir dan mereka di pengadilan untuk bisa bersaksi yang dalam kesaksian mereka tadi, baik dari Juru Desa, dari kepala desa, kemudian Korwil Banjar Kangin. Fakta menarik pun terungkap. Di tahun 2025 ini, pihak tergugat kembali menyusun silsilah baru. Meski bagian atas silsilah tampak serupa dengan yang dibuat pada tahun 1993, namun seluruh nama keturunan dari pihak penggugat telah dihilangkan. Dugaan pun mengarah pada upaya untuk menguasai dan menjual tanah secara sepihak. Kini tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Wayan Wiyasa, seorang mantan klien dinas desa. Padahal menurut penggugat, Wiyasa mengetahui dengan jelas bahwa tanah tersebut adalah warisan bersama dan belum pernah dibagi secara sah. Meski tanah telah berpindah tangan secara administratif, para penggugat menegaskan tidak pernah menjual tanah tersebut. Bahkan mereka mengaku tidak mengetahui proses jual belinya. Keberadaan sanggah dan pura keluarga yang masih dirawat di atas tanah itu turut dijadikan bukti kuat bahwa mereka masih memiliki hak atas tanah warisan tersebut. Akibat sengketa ini, para penggugat kehilangan tempat tinggal dan kini menumpang di rumah kerabat. Persidangan pun masih terus berlanjut pada tahap pembuktian, termasuk pengumpulan dokumen serta pembandingan antara dua versi silsilah yang menjadi sumber utama konflik. Kuasa hukum penggugat menyatakan akan menempuh segala upaya hukum untuk membuktikan kebenaran dan menuntut keadilan bagi kliennya. Dari Tabanan, Bali, Vira, Tim BETV melaporkan. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share seluruh akun BETV. Saya Putri dan segenap tim redaksi BETV pamit undur diri dan sampai jumpa.